Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apakah Ananda belajar di sekolah formal atau di homeschooling ya. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Nah, Ayah Bunda, sebelum kita membicarakan tentang sistem persekolahan dan homeschooling, ada baiknya kita mengenal tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, kita mengenal istilah 3J. Yang J pertama adalah jenjang pendidikan. Yang dimaksud dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, serta kemampuan yang akan dikembangkan. Di Indonesia misalnya kita mengenal ada pendidikan dasar, ada SMP, ada pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. J yang kedua adalah jenis pendidikan. Yang dimaksud dengan jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan. Biasanya kita kenal dengan pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, pendidikan keagamaan maupun pendidikan khusus. J yang ketiga adalah jalur pendidikan. Yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam jalur pendidikan ini kita mengenal dengan istilah ada jalur pendidikan formal atau yang kita kenal dengan persekolahan. Yang kedua adalah ada jalur pendidikan non formal dan yang ketiga ada jalur pendidikan informal. Dalam jalur pendidikan formal atau jalur persekolahan itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi atau dikenal dengan istilah ada tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam program pendidikan non formal ini, saya membagi 3 secara garis besar program pendidikan non formal. Yang pertama ada istilah pendidikan anak usia dini atau misalnya biasanya kita mengenal dengan adanya program taman kanak-kanak, kelompok bermain, atau taman penitipan anak. Program yang kedua adalah program kesetaraan. Dalam program kesetaraan ini, jika Ananda tidak bisa mengikuti program di pendidikan formal, maka kita bisa mendaftarkan di program Kejar Paket A setara SD, kemudian Kejar Paket B setara SMP, dan Kejar Paket C setara SMA. Dan program pendidikan non formal yang ketiga adalah kursus dan pelatihan. Dalam kursus dan pelatihan biasanya untuk mengembangkan life skill dan mengembangkan kompetensi peserta didik pendidikan non formal. Penyelenggara pendidikan non formal ada yang berasal dari pemerintah dan juga swadaya masyarakat. Yang dari pemerintah biasanya diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar di mana setiap pemerintahan kabupaten memiliki satu Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Sedangkan kalau pendidikan non formal yang berasal dari swadaya masyarakat, biasanya kita kenal dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM maupun Rumah Pintar atau Rumpin. Jalur pendidikan selanjutnya adalah jalur pendidikan informal. Yang dimaksud dengan jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, homeschooling merupakan salah satu bagian dari pendidikan informal. Tetapi secara administratif, homeschooling ini tetap mengikuti program jalur pendidikan non formal. Bahasan selanjutnya kita akan mengkaji tentang apa sih bedanya antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal informal dari 4 aspek
yang akan kita bahas. Yang pertama terkait misalnya aspek waktu. Dalam pendidikan formal, proses pembelajaran itu membutuhkan waktu yang relatif lama atau relatif lebih panjang. Tetapi karena relatif panjang, maka lembaga pendidikan tersebut menyediakan jadwal pembelajaran yang sudah ditentukan dan harus diikuti oleh siswa tersebut. Dan di satu sisi itu mengajarkan disiplin kepada anak. Tetapi kalau dalam jalur pendidikan non-formal informal, waktu proses pembelajaran itu relatif lebih pendek. Tetapi tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian misalnya kita sebagai orang tua di luar proses pembelajaran tersebut dapat menyediakan fasilitas atau aktivitas untuk anak-anak kita di rumah. Kemudian dilihat dari aspek yang kedua terkait dengan kurikulum. Jika dalam pendidikan persekolahan, kurikulumnya itu lebih bersifat general atau klasikal. Tetapi kalau dalam pendidikan non formal informal, kurikulumnya itu lebih spesifik menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kemudian aspek yang ketiga adalah terkait dengan konten materi. Kalau dalam pendidikan persekolahan lebih berat akademis atau lebih orientasinya itu kepada kajian teoritis. Sedangkan kalau di dalam pendidikan non formal, konten materi lebih banyak dalam konten praktis. Sehingga bisa jadi perbandingan antara teori dengan praktik itu bisa 70 sampai 30%. 70%-nya praktik dan 30%-nya itu teori. Dan aspek yang terakhir adalah yang keempat terkait dengan delivery system. Kalau dalam pendidikan persekolahan, proses pembelajaran itu sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh kelembagaan dan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Sehingga di satu sisi kemudian satu-satunya sumber belajar guru menjadi sangat penting. Sehingga dalam proses persekolahan itu masih teacher center. Sedangkan kalau dalam proses pendidikan non formal, delivery sistemnya secara kelembagaan itu lebih pada berbasis swadaya masyarakat. Karena berbasis swadaya masyarakat, maka dalam pendidikan non formal dia lebih terbuka dalam sumber pembelajaran sehingga dia bisa belajar dari lingkungan sekitar. Jadi semua hal yang berada dalam lingkungan lembaga itu bisa menjadi sumber pembelajaran. Mungkin itu yang terkait dengan perbedaan antara pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal informal. Kalau misalnya kita kaji lagi kira-kira karakter bedanya dengan homeschooling seperti apa, nah nanti kita akan bahas lagi dengan lebih spesifik. Nanti kita akan khusus membahas itu. Silakan ayah bunda bisa mengklik link di deskripsi untuk mendapatkan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan homeschooling. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ayah bunda. Mudah-mudahan memberikan gambaran tentang sistem pendidikan nasional sehingga kita sudah mulai mempertimbangkan kira-kira mana yang akan kita pilih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang J pertama adalah jalur pendidikan. Yang dimaksud dengan pun rumah pintar atau rumpin. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya misalnya pendidikan, kok misalnya informal.